Tahun 1960-an, Indonesia kebanjiran produk-produk perkereta-apian buatan Jerman. Lokomotif-lokomotif hidrolik hasil produksi Krupp dan Krauss-Maffei dari Jerman Barat berseliweran di seluruh jalur rel di Indonesia. Seakan tidak mau kalah dengan tetangganya, lokomotif Jerman Timur juga pernah mewarnai kancah perkereta-apian di Jawa, atau lebih tepatnya di Jakarta dan sekitarnya. Inilah cerita tentang Lok C300, lokomotif diesel pertama dan satu-satunya dari Blok Timur yang pernah dioperasikan oleh PJKA. Produk perkereta-apian dari Jerman tentu sudah tidak asing lagi bagi perkereta-apian Indonesia. Nama-nama seperti Hanomag, Hartmann, Hensel, Hohenzollern sudah dikenal sejak zaman Hindia Belanda. Lokomotif-lokomotif hasil teknologi Jerman sudah diakui kehandalannya, sehingga perusahaan-perusahaan kereta api di Hindia Belanda terus mendatangkan dalam jumlah besar. Bahkan setelah Perang Dunia Kedua, Jerman yang kalah perang dan harus terbagi menjadi dua negara, tetap mendapat kepercayaan dari Republik Indonesia untuk menjadi pemasok lokomotif. Lokomotif pertama yang dipesan Republik Indonesia pun berasal dari Jerman Barat. Tidak tanggung-tanggung, 100 unit Lok Uap D52 dipesan oleh DKA dari Krupp pada tahun 1951. D52 langsung menjadi tulang punggung DKA menggantikan lok-lok uap yang sudah mulai uzur. Pada rentang tahun 1950 sampai 1960-an, Krupp terus menyediakan lokomotif-lokomotif bagi DKA. Mulai dari D300 dan BB300 yang hadir pada tahun 1958. Disusul D301 di tahun 1962. Serta BB301 yang dikerjakan bersama Krauss-Maffei didatangkan pada tahun 1964. Bisa dikatakan selama hampir satu dekade Jerman Barat merajai perkereta-apian di Indonesia dengan produk-produknya. Namun di pertengahan 1960-an terjadi sebuah perubahan. Sejumlah besar kereta penumpang mulai berdatangan dari Republik Demokratik Jerman atau biasa disebut Jerman Timur.
Sebagai negara non-blok, Indonesia dengan bebas mengadakan perdagangan dengan negara manapun, termasuk negara komunis. Kereta penumpang made in Jerman Timur ini langsung didinaskan pada rangkaian kereta-kereta penumpang reguler saat itu, mulai dari kelas ekonomi, bisnis, sampai kereta tidur Bima yang masyhur. Ada yang diproduksi oleh VEB Wagenbau Bautzen, dan sebagian lagi diproduksi oleh Görlitz. Namun, bukan cuma kereta saja. Ternyata Jerman Timur juga mengirimkan produk lokomotifnya ke Indonesia. Didorong kebutuhan menggantikan lok-lok uap untuk jalur cabang dan keperluan langsiran barang, maka PNKA memesan 20 unit lokomotif ke VEB Lokomotif Bau Karl Marx, atau biasa disingkat LKM di Babelsberg. LKM sendiri sebenarnya bukan pemain baru di dunia lokomotif. Sebelum Perang Dunia Kedua, perusahaan ini dikenal dengan nama Orenstein & Koppel yang produknya banyak dipakai di Hindia Belanda. Bahkan pada tahun 1955, LKM memasok lokomotif lori untuk pabrik gula Madu Kismo di Yogyakarta. Mendapatkan pesanan dari DKA, LKM mengerjakan perancangan lokomotif ini dengan sangat serius. Bahkan sebuah lokomotif prototip berkode V30C disiapkan untuk menjalani sejumlah pengujian sebelum dilakukan produksi massal. Prototip ini diberi nomor V30001 dan menggunakan livery krem hijau khas PNKA. Pengujian mulai dilakukan pada 2 Februari 1966. Karena Jerman Timur tidak punya jalur 1067 mm, maka pengujian dilakukan di jalur Hartskerbahn dengan lebar 1000 mm. Pengujian pun berlangsung sukses karena performa V30C terbukti sangat baik. Setelah pengujian selesai, rencananya V30001 akan dibongkar di pabriknya. Tapi, Deutsche Reichsbahn kepincut dengan performa V30C. Maka lok ini tidak jadi dibongkar dan pada 16 Desember 1970 resmi diambil oleh Deutsche Reichsbahn dengan nomor 1993013 dan warnanya diganti menjadi kuning. Tercatat lokomotif ini beroperasi aktif sampai tahun 1997 dan saat ini disimpan di Depo Lokomotif Ilfeld. Berbekal hasil pengujian yang memuaskan, produksi massal pun dimulai oleh LKM dan lokomotif yang diberi nama C300 oleh PNKA ini mulai dikirimkan ke Indonesia pada tahun 1966. Kehadiran C300 langsung menggantikan D14 sebagai lokomotif langsir di sekitar Jakarta. Bersama saudara jauhnya buatan Krupp yaitu D301, C300 menjadi lok langsir utama PNKA di Cipinang, Jakarta Kota, Manggarai, Tanah Abang, dan Jatinegara. Bukan hanya menjadi lokomotif pelangsir, C300 juga menggeser C27 dan B51 dari jalur barat Jakarta ke arah Rangkas Bitung. Pada jalur yang dikenal barbar ini, ketangguhan C300 benar-benar teruji. Karena harus menarik rangkaian yang penuh sesak, bahkan lokomotif sampai ditumpangi penumpang gelap hingga tak terlihat lagi. Usia pakai C300 relatif panjang, dan seluruhnya dikumpulkan di Depo Lokomotif Tanah Abang melakukan tugas langsiran ringan. Walaupun tidak mendapatkan jatah repowering seperti lok-lok buatan Krupp, C300 ternyata masih bisa operasional sampai tahun 1990-an.
Bahkan dua unit dengan kondisi terbaik yaitu C311 dan C312 dipindahkan ke Museum Transportasi TMII untuk menarik kereta wisata. Pada tahun 1997, livery kedua lok ini dikembalikan ke warna awalnya yaitu krem hijau dan dirangkaikan dengan kereta CR kayu. Sayang, sehebat apapun C300, mereka harus menyerah dengan waktu. Tanpa dukungan dari Perumka, C300 akhirnya mati satu persatu, teronggok bertahun-tahun di sudut depo Tanah Abang. Unit-unit yang tersisa akhirnya dibuang ke stasiun Cikampek, ditumpuk di luar rel, dan menunggu untuk dijadikan besi tua. Nasib C311 dan 12 di TMII juga tidak terlalu baik. C312 lebih dulu mati, walaupun C311 dengan susah payah masih beroperasi sampai awal tahun 2000-an. Setelah keduanya mati, nasib mereka semakin merana. Walaupun berada di museum, kondisi mereka sangat mengenaskan. Mungkin karena tidak adanya budget pemeliharaan atau ketidakpedulian pengelola museum, kondisi kedua lokomotif ini sungguh menyedihkan. Entah sampai kapan kedua lok ini bisa bertahan dalam kondisi terlantar. Semoga generasi mendatang masih bisa menyaksikan satu-satunya lokomotif milik BJKA yang didatangkan dari Jerman Timur.